Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, faya ayyuhan netizen. Mudah-mudahan kesemuanya masih dalam keadaan baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wa ma ba'daha al-akhirah. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan sebuah video yang ditampilkan atau yang atau yang disampaikan, ya, petuah, ya, atau semacam klaim. Yang ini klaimnya saya pikir sangat tepat sekali, di mana beliau mengatakan bahwa Gus Baha sebagai penerus Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum saya tampilkan, ingin terlebih dahulu saya beritahu bahwa beliau adalah seorang habib idola saya, seorang dari Ba'alawi yang sangat luar biasa. Saya hormati, saya ta'zim kepada beliau sebagai orang alim, alamah yang tidak asing lagi, ya, Abi Quraisy Shihab. Bukan hanya dari kalangan santri saja yang mengenal beliau, tapi dari kalangan akademisi. Karya-karyanya diantaranya adalah Tafsir Al-Misbah, itu dijadikan seringnya sebagai referensi di perlombaan, di ruang-ruang akademisi. Itu biasanya kalau ada musabakoh gitu kan, karya beliau sering dikutip. Beliau sangat luar biasa, sumbangsihnya, kontribusinya untuk dunia pendidikan Islam sangat luar biasa. Dan beliau di situ memberi klaim bahwa Gus Baha adalah penerus Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ingin terlebih dahulu sampaikan atau berikan cuplikan, ya, hal-hal yang disampaikan oleh beliau. Silakan. Syekh Nawawi Banten, Allah yarham, ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab, sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana? Dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong. Itu kira-kira, ya, hal-hal yang disampaikan oleh Abi Quraisy Shihab, sangat luar biasa dan bijaksana sekali. Artinya begini, saya sebetulnya sama sekali tidak membenci Habib. Pun begitu ketika saya mengkritik para oknum habaib atau dari kalangan Ba'alawi, itu bukan berarti saya membenci mereka. Saya mencintai mereka dengan atau dalam nuansa kritik. Musababnya tentu dikarenakan para oknum kerap berceramah itu bertentangan dengan hal-hal yang saya pahami tentang keislaman. Oleh karena itu saya bersuara sebagai sebuah khazanah. Toh saya tidak pernah mengatakan atau saya tidak menekankan bahwa apa yang saya katakan itu adalah yang sebetulnya. Saya hanya menyampaikan literatur dari kitab-kitab yang saya temui. Begitu, ya. Soal salah atau tidak salah, saya tidak mengklaim itu sebagai kebenaran apa yang saya sampaikan itu. Jadi tolok ukurnya di sini adalah para oknum itu. Tujuannya sama, agar supaya bagaimana kita di sini memajukan Islam. Soal ada perbedaannya itu silakan, ya. Lalu bagaimana dengan misalnya dengan kajian nasab, itu ruang lain. Biarkan itu menjadi ruang yang lain, disepakati atau tidak, jadikan ia sebagai khazanah. Tidak perlu kita saling membenci, ya. Toh kalau dikatakan ini soal benci tak benci, ya, walaupun itu terlalu dangkal menurut saya, ya. Saya mengidolakan, ya, Abi Quraisy Shihab, sangat luar biasa. Justru saya malu dengan ungkapan itu kalau kita mau bahas sisi yang lain. Mengapa? Karena saya sebagai orang Banten gitu. Kenapa bukan dari orang Banten gitu, penerus Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Kendati pun begitu, saya sepakat dengan ungkapan itu dan saya berterima kasih karena ungkapan itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Quraisy Shihab atau Abi Quraisy Shihab atau Habib Quraisy Shihab itu merupakan motivasi
bagi para kiai, ulama wabil khusus, atau lebih mengkerucutnya lagi para santri-santri di Banten, agar termotivasi bahwa kita memiliki ikon ulama yang bukan levelnya, tarafnya itu bukan lagi nasional tapi internasional, ya. Walaupun di sini kita tidak bicara hierarki kiai kampung atau kiai, enggak begitu ya. Tapi kita berbicara di sini bagaimana sumbangsi, kontribusi, kesungguhan, kedalaman, pengabdian untuk umat, untuk peradaban. Gitu ya kira-kira ya. Jadi saya berterima kasih dengan ungkapan beliau, Habib Quraish Shihab, salam hormat, salam takzim ya. Itu saja barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya di sini mengatakan saya tidak membenci siapapun. Mau Habib kek, mau bukan kek, jangankan Habib ya. Yang itu sebagian orang mempercayai sebagai zuriyah, walaupun mungkin sebagian tidak. Itu soal keyakinan, oke lah. Saya hormati, tentu itu. Artinya saya ini bingung ketika dia mengatakan saya benci Habib gitu ya. Padahal yang selalu saya kritik itu adalah bagaimana ceramah-ceramah oknum gitu. Yang Kristen pun, maaf, yang non-Islam pun atau gimana ngomong, yang kafir atau yang apalah, selagi itu tidak harabi, tetap kita mencintai mereka. Ya. Semua makhluk Tuhan kita cintai ya. Jadi kira-kira begitu ya. Marilah kita terbiasa dengan soal bagaimana mestinya kita menjadi manusia. Itu saja barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man.